Kalau kita melihat satu kemungkaran, satu kezaliman, ada kemaksiatan yang menurut kita maksiat, bagi orang lain tidak maksiat. Tapi bagi yang sudah paham ilmunya, itu merasa nggak enak di hati, nggak enak lihatnya perempuan joget-joget gitu ya, pakaian ketat, aduh nggak enak banget, belum lagi bentuknya itu loh. Teh Evi gimana? Doakan. Karena Islam ini begitu sempurna, begitu universal, sampai ranah olahraga untuk muslimah pun ada aturannya. Kalau nggak hobi juga susah untuk terjun ya Bu ya. Kalau misalnya kita udah hobi, kelihatannya kalau misalkan gatal gitu, kalau nggak nepak, kalau nggak main volley atau senam gitu. Bisa belajar langsung ke sini ya, jadi nggak usah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Robitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita kembali di sore yang sedikit mendung ini di acara ngobrol perkara Islam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah menyempurnakan Islam ini dengan sesempurnanya, sehingga sampai dengan hari ini kita bisa melaksanakan risalah-risalah yang telah beliau ajarkan. Pemirsa Ngopi, seperti biasa hari Minggu sore jam 4:30 di Masjid Asidi pasti ketemu dengan yang namanya ngopi, ngobrol perkara Islam. Tidak terasa loh, kali ini sudah episode ke-24. Terasa ya? Dari Minggu ke Senin, dari Senin ke Minggu tuh cepet banget, dan udah episode ke-24. Sore kali ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu tentang muslimah olahraga yuk. Kayaknya nih udah hal biasa mungkin ya olahraga. Olahraga apa sih? Toh juga kita sebagai muslimah pasti olahraga seru ya, pasti terus-terusan seneng gitu yang namanya olahraga. Tapi ada beberapa nih Bu yang bilang bahwa olahraga muslimah katanya kan nggak boleh. Tapi mungkin bukan nggak boleh ya Bu Ustazah, ada syarat dan ketentuannya. Kayak dagang online ya, ada syarat, ada SK-nya gitu. Ada syariat menurut ajaran Islam. Karena Islam ini begitu sempurna, begitu universal, sampai ranah olahraga untuk muslimah pun ada aturannya. Nah, ngopi kali ini Lia ditemenin sama dua muslimah yang sangat cantik. Yang pertama adalah kita kenalan dulu. Mungkin ada di luar sana yang nonton nih, siapa sih itu? Pasti penasaran? Kita kenalan dulu. Di sebelah kanan Lia ada Bu Ustazah Evi. Assalamualaikum Teteh. Aduh, seger banget nih hari ini. Membiru. Apa kabar Teh? Alhamdulillah khair. Nah, Bu Ustazah Evi ini beliau adalah ketua dari kajian Muslimah Asidi yang tayang. Sekarang kita libur lagi ya, Bu Indra, setiap hari Jumat pada asar. Terus di sebelah lurusan Lia nih, ini adalah Mama Luki, kita kenalnya dulu adalah Bu Indrawati. Siapa sih yang tak kenal sama beliau? Beliau ini tuh, iya, di Grawinaya terutama ya, cabang bulu tangkis beliau. Aduh. Tenis meja nih, Teh Evi beliau. Volleynya juga beliau. Suka ketemu pagi-pagi sama Lia mau lagi ke warung, beliau udah olahraga aja. Masya Allah ya. Pantesan terjaga. Padahal beliau senang olahraga. Senang olahraga dan beliau ini sibuk banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, seperti apa sih Islam mengatur muslimah berolahraga? Waktu dan tempat dia persilakan kepada Bu Ustazah Evi. Mangga Teh, silakan. Terima kasih ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Bahwasannya tentang sehat ya, Islam juga sangat memperhatikan. Bukan hanya kehidupan yang kita kenal seperti sholat, zakat, puasa, tapi sampai ke kesehatan pun sangat diperhatikan oleh Islam. Kita berwudu itu juga sehat, menyehatkan ya. Makanya dengan adanya pandemi ini, COVID ini, kita menjaga dengan apa? Berwudu, gitu ya. Tidak lepas berwudu sehari 5 kali minimal gitu ya. Nah, tentang kesehatan ada satu hadis dari riwayat Muslim
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu al-qawi, muslim yang kuat, khairun, itu baik, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'min ad-dha'if, daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Jadi seorang muslim yang kuat itu lebih Allah cintai dan lebih baik daripada muslim yang lemah. Nah, kuat di sini ya, kuat jasadnya, kuat imannya, ya, kuat apalagi ekonominya, kuat ilmunya, kuat amalnya, gitu ya. Jadi makanan kita sehari-hari itu harus terpenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani. Kita harus sangat memperhatikan unsur jasmani dengan makanan yang bergizi, ya, dengan olahraga, ya. Kemudian yang kedua unsur ruhani, yaitu makanannya adalah dengan kajian, mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, ini makanan rohani kita. Mengaji, mengaji tilawah Al-Quran itu juga untuk dalam rangka makanan rohani kita. Dan yang ketiga adalah makanan akliyah, yaitu akal kita, ya, yaitu dengan ilmu pengetahuan, ya. Kita kan kalau di rumah terus, tapi masya Allah sekarang itu meskipun di rumah kita bisa mendapatkan ilmu, ya, dengan apa, ngikutin kajian. Makanya kalau punya smartphone ini jangan hanya sekedar kepoin artis gitu, ya, jangan hanya sekedar lihat-lihat masakan, tapi lihat juga kajian-kajian, ya. Saya mendengar ada kajian dari guru kita Hagim, ya, beliau bercerita tentang salah satu jemaahnya yang menderita sampai 6 bulan bed rest gitu, ya. Ternyata setelah 6 bulan, dalam waktu 6 bulan itu kajian setiap hari, memperbaiki diri dan hijrah, dan setelah sehat betapa kehidupannya 180 derajat itu berubah dan menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh. Subhanallah gitu, ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu. Dan khusus pertemuan kali ini kita membahas tentang olahraga, ya. Berarti makanan yang jasmani, yaitu makanan sehat dan juga olahraga. Olahraga sangat dianjurkan sekali, karena Rasulullah pun berolahraga, ya. Kita mengenal bagaimana salah satu sirah bagaimana Rasulullah mengajak Siti Aisyah lomba lari. Tapi masya Allah romantis sekali, ya. Olahraga itu bisa menjadi perekat keromantisan suami istri ini. Makanya olahraga disunahkan itu bareng loh sebenarnya. Sunnah gitu, ya. Sedang mempraktekkan, ya. Jadi sunnah olahraga itu memang dengan pasangan asyiknya, ya. Contoh Rasulullah dengan Siti Aisyah, tapi dengan syarat Rasulullah ketika akan olahraga dengan Siti Aisyah lomba lari kala itu, dan Siti Aisyah menang karena bobot tubuhnya masih kecil, tapi ketika tapi setelah beberapa tahun Siti Aisyah yang kalah gitu, dan ini menjadi satu hal yang bisa membonding cinta gitu, ya, meningkatkan rasa cinta. Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk duluan. Artinya apa? Kalau olahraga bersama pasangan tidak diumum. Nah, satu. Yang kedua, muslimah yang solehah itu adalah yang tidak ingin diperhatikan dan mencari perhatian orang lain. Jadi olahraga boleh, tapi dengan yang terjaga, dan yang harus menjaga ini suaminya. Jangan sampai wah istri saya gitu, ya, hebat olahraganya, tapi istrinya diperbolehkan untuk di depan umum gitu, ya, sehingga ada mata-mata laki-laki lain yang melihat lekuk tubuhnya, bagaimana cerianya, bagaimana segala hal tentang perempuan itu kan menarik, ya. Segala tentang perempuan itu, makanya Allah tuh memerintahkan menutup perempuan itu dengan sedemikian rupa agar apa? Terjaga. Jadi olahraga boleh, ya. Dengan pasangan lebih baik. Tapi juga harus melihat sekelilingnya, melihat pakaiannya. Nah kan sekarang lagi ini ya, bahwasanya olahraga itu semua cabang kayaknya, ya. Sudah lari, sepeda, badminton, tenis, polo, masya Allah, renang, segala macam. Seru sekali, saya juga suka, ya. Dan sama gitu, ya. Tapi ternyata olahraga tidak harus senantiasa seperti itu. Ketika saya baca, olahraga juga naik turun tangga juga olahraga, gitu, ya. Tiap hari. Tiap hari. Atau di rumah juga bisa, tapi kadang-kadang kan kita ingin fresh, ya. Bisa keluar dunia luar, silahkan gitu, ya. Tetap satu syar'inya itu, ya, harus dijaga, pakaiannya harus diperhatikan, kemudian olahraganya di tempat umum atau tidak gitu, ya. Kemudian suami kalau bisa menemani istri, jangan sampai olahraga tapi maaf pakaiannya
Ya, seperti itu ya. Tetap harus tertutup dadanya, tidak membentuk tubuh, itu tetap itu menjadi satu patokan. Dan sekarang Masya Allah ini jadi catatan bagi para pengusaha baju muslim. Ya, ini pasarnya lagi naik nih. Muslimah yang ingin olahraga tuh banyak sekali. Jadi pasarnya ini sedang naik ya, menjadi tantangan bagi para pengusaha muslim untuk memberikan solusi pakaian muslimah syar'i gitu ya. Gitu Telia. Nah sekarang nih Lea mau nanya nih sama Bu Indrawati. Bu Indra. Bu ini kalau lihat waktu pas kita judulnya ini langsung wah ini yang cocok itu adalah sebenarnya di Grewinaya ini banyak yang sudah mulai aktif ya. Iya, cuman kenapa kita tampilkan Memahluki ini Bu Indrawati karena beliau ini bekerja olahraganya semua cabang. Jadi ya ampun, jadi untuk saya terutama nih TFI, gue yang di rumah doang gitu ya, kalau misalkan nggak rajin olahraga malu gitu sama Memahluki ini karena beliau sibuk banget. Nah sekarang nih dia mau nanya nih, Memahluki kan pasti rutinitas pagi ya, ibu rumah tangga, masak dan sebagainya, belum daring lagi sekarangnya anak-anak ngantor juga siap-siap ke kantor gitu. Itu olahraganya kapan Bu? Kapan gitu? Kok bisa? Gimana ngatur waktunya? Silakan Bu. Oke, terima kasih Telia sama Ustazah Evi yang sudah mengundang saya di sore hari ini. Sebenarnya untuk rutinitas yang olahraga itu sudah dari dulu ya, dari gadis. Dari gadis itu kebetulan saya ikut olahraga pencaksilat. Pencaksilat, jadi aktif. Jadi atlet waktu SMA gitu kan. Karena kalau di Madiun itu ada organisasi pencaksilat yang semua wajib ikut lah. Kalau nggak ikut KTK-nya dikucilkan gitu. Kamu nggak ikut katanya. Jadi kita harus ikut, mau nggak mau harus ikut lah gitu. Tapi setelah itu saya dibimbing sama pelatih, kamu harus masuk seni. Jadi olahraga pencaksilat itu ada dua, tanding sama seni. Karena mungkin saya badannya kecil waktu itu, kamu jangan tanding takutnya jatuh katanya. Mending kamu yang seni, yang kayak nari itu loh. Jadi kalau tanding mah berarti yang duel. Ya tanding yang gelut lah kalau orang gelut. Tapi kalau seni itu ada yang menampilkan kesenian pencaksilatnya itu sendiri, tapi ada gerakan pencaksilatnya ada. Dari situ kemudian saya ya karena udah hobi jadinya ya, karena udah sering hobi. Tapi saya mencoba yang lain gitu ya, belajar apa aja lah. Misalnya ada yang ikut ngajak badminton, ayo, ngajak volley, ayo, ngajak tenis meja, ya belajar. Karena saya dulu waktu kerja di Surabaya itu bos saya itu, karena semuanya dari Bandung ya, yang kerja di Surabaya itu kita pindah perwakilan di Bandung. Kamu ngapain? Nggak ada kerjaan kok. Udahlah ikut badminton, nanti saya yang bayar, kata bos saya itu. Oke, kita semua ikut, yang ada di mes itu ikut, bisa. Tenis meja, ngapain aja di situ katanya, nggak ada kerjaan kok. Ya udah beli meja, tenis meja. Jadi perusahaan saya itu mensupport supaya anak-anaknya itu bisa olahraga dan tidak berdiam diri di rumah, karena bosen juga ya, karena kantor di situ, mes di situ. Jadi kita dikasih kegiatan yang di sana dulu di Surabaya. Di Surabaya. Jadi saya dulu pernah Surabaya 3 tahun di Surabaya. Ya, jadi sudah sampai dari situ pindah lagi ke Bandung karena menikah, dan kebetulan jodohnya juga orang pencaksilat. Dua-duanya suka olahraga ternyata ya. Jadi emang suami saya klop. Jadi sudah itu, karena kita sudah terbiasa dengan olahraga sampai sekarang juga ya, sampai sekarang saya ajak-ajak ibu-ibu yang di RT 4 yang atau yuk ikut kita apa aja yang bisa dilakukan. Misalnya kalau di sini alhamdulillah Pak RW sudah menyediakan lapangan badminton, ikutlah badminton. Itu yang volley, Pak RW udah menyediakan lapangan volley, kita ikut volley. Jadi lapangan baru lagi ya. Terus ada juga kita ada ibu bidanya, Ibu Basit tuh ngajak yoga. Ayo yoga. Jadi sebenarnya untuk membagi waktunya tuh saya bangun biasa subuh ya jam 4 kan sudah mulai ini sholat subuh dulu, ke bawah naik turun tangga kan. Naik turun tangga. Udah itu udah selesai masak semua, baru saya pergi ke lapang badminton. Kalau hari Sabtu Minggu ya, kalau hari libur. Kalau pandemi kemarin karena saya banyak diliburkan ya, perusahaan tidak karyawan ya, tidak produktif. Jadi selama pandemi kemarin terus olahraga. Saya hampir setiap hari olahraga. itu gimana, ke badan udah enak mungkin ya? Iya, jadi kalau misalnya malah nggak olahraga 1 minggu itu pegel-pegel gitu. Jadi ya udahlah, kita rutinitas. Akhirnya ibu-ibu yang di komplek juga kan ikut badminton, ikut. Tapi satu lagi tanggung jawab saya adalah masak. Karena suami bekerja harus makan.
saya harus masak dulu, selesai masak baru saya tinggal. Membagi waktunya Iya, itu. membagi waktunya Bisa, itu. ya. Iya, makanya spesial dipilih Memaluki ini karena beliau di sela-sela kesibukan kantor, anak, terus urusan rumah tangga tetap mau melakukan olahraga. Jadi buat ibu-ibu nih Sama sih Sekitar hobi ya. gaya, Kalau ya. kadang kalau nggak hobi juga susah untuk Iya, terjun ya Bu ya. iya. Kalau misalnya kita udah hobi, kelihatannya kalau misalkan gatal gitu, kalau nggak nepak, kalau nggak main volley atau senam gitu. Bisa belajar langsung ke sini Iya. ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Ya, yang sama-sama muslimah, belajar. gitu, sama-sama, masya Allah. Ya coba mungkin untuk yang tadi Ibu Ustazah bilang yang memang untuk olahraga-olahraga tertentu yang memang harus dilakukan oleh orang muslimah itu, seorang muslim itu apa itu, sebenarnya saya juga pengen belajar dari Ibu Ustazah. Ya, yang penting itu sih ketentuan syarinya itu tetap dipegang, kemudian juga tidak ikhtilat ya. Oh, nah itu Nah, itu ikhtilat. Apa itu Nah, ikhtilat? ikhtilat. Ikhtilat itu adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di situ. Oh. Jadi betapa perempuan itu benar-benar apa ya, dihargai dalam Islam, dimuliakan, Dijaga ya, dijaga. tidak bercampur ya. Iya, karena kita tuh ratu di rumah kita gitu ya. Jadi sebenarnya para suami itu sebaiknya ya, mudah-mudahan para suami diberikan oleh Allah rezeki yang banyak ya, Amin, biar bisa amin. menyediakan fasilitas istrinya untuk olahraga. Di rumah. padam. Kode-kode. Iya, jadi suami juga jangan sampai para suami itu menjadi dayus ya, tidak cemburu ketika istrinya aktif di luar, mengumbar aurat gitu ya, mempertontonkan lekuk tubuhnya, dia merasa bangga. Nah ini tidak boleh. Kenapa suami harus cemburu ketika nanti ada laki-laki lain yang melihat istrinya gitu ya? Kan dengan olahraga tuh kan bergerak semuanya ya, betul. otomatis akan kelihatan. Makanya sangat terjaga sekali olahraga mana nih yang cocok untuk muslimah, tertutup, tidak banyak mata yang melihat. Kalaupun bisa dipanggil private ke rumah kayak yoga tadi ya. Iya, Misalkan ngumpul beberapa ibu-ibu, Iya, oh di gitu rumah aja. saya itu kan bagus, atau misalkan di masjid. Boleh misalkan ada lokasi Ruangan khusus. iya khusus. Bapak-bapak tidak boleh masuk kecuali kalau ibu-ibu sudah Iya, selesai gitu ya. betul. Ataupun kolam renang khusus perempuan. Sekarang sudah banyak Iya, ya. Itu khusus perempuan. Itu masya Allah sekali, ini adalah ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk apa? Tetap syar'i, tetap menjalankan sunatullahnya, tetapi juga kita bisa menyehatkan diri sendiri gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan sendiri aja di rumah juga boring ya. Kita ingin ketemu teman-teman, Iya. kita ingin lihat alam, Lihat ya, alam. kemudian udara yang Iya, segar. segar gitu ya, jalan bareng, it's okay. Tapi tetap sekali lagi memperhatikan pakaian, lingkungan gitu ya, dan izin suami gitu. Insyaallah. Iya. Nah, PR-nya banyak ya. PR-nya banyak banyak, PR-nya banyak, apalagi buat Lia nih Teh Evi lagi senang jalan-jalan pagi nih, Teh. Silahkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi sama Ada suami waktu, kan, lagi ada waktu. sama anak ya. Iya, Silakan. iya, iya, iya. Tapi catatannya itu tadi. Oke. Dia perhatikan. Nah ini ternyata ada pertanyaan masuk ke WA Lia nih Teh Evi. Nah, Ya silakan. Oke, pertanyaan nih buat Teh Lia nitip pertanyaan nih buat Bu Ustazah. Berarti kalau gitu kalau misalkan senam nih, saya tuh seneng banget senam dengan musik kenceng karena katanya lebih lebih Energik. lebih energik gitu. Kalau misalkan senamnya itu di sanggar senam Tertutup. cewek semua tapi pakaian yang seksi itu nggak apa-apa kalau cewek semua. Tapi tertutup Nah di itu studio. gimana tuh? Nah, ini ya ya. Di sanggar, di sanggar, iya, ya. Karena di sana kan Iya. memang Hanya kalau cewek sendiri. cewek sendiri, dan waktu itu lu pernah ikutan nih Teh Iya. Evi, pakai baju yang biasa sama si gurunya tuh kamu tuh kan kesini tuh pengen badan bagus, kalau ditutupin gitu nggak kelihatan karena kan kalau di sanggar dia kaca Iya, terus. kaca Bener kan, semua, Teh? ya, Kaca iya, semua. iya. Jadi ayo sampai akhirnya dia beli waktu itu. Nah ini pertanyaan gimana nih, kan tadi katanya kalau di luar dipertontonkan dengan laki-laki itu kan nggak Campur, boleh. ya. Kalau misalkan dia sanggar senam tapi kita memang pakai pakaian senam yang seksi, itu memang cewek semua, gimana Teh? Nah, gini ya. Oke, sip. Sip, bagus sekali nih pertanyaannya Pertanyaan ya, keren bagus ini. sekali. Dan ini memang terjadi di sekitar Betul, kita ya. iya. Gini, Realita. saya menemukan di Bandung ini, di kota Bandung ini ada sanggar senam khusus muslimah. Khusus untuk muslimah. Jadi gym, kemudian alat nge-gymnya itu lengkap semuanya di lantai bawah, di lantai atas itu khusus untuk senam, aerobik ada gitu ya, dance itu ada ya. Tapi di sana dengan ketentuan yang keren banget. Satu, tertutup aurat, tidak terlalu ketat karena yang namanya aurat, maaf ya, ini ada aurat antara laki-laki dengan kita, ada aurat juga yang kita dengan perempuan juga sesama kita itu ada auratnya. Nah ini dia baru tahu. Ilmu termasuk yang
ketika kita punya teman yang noni, maaf ya, noni itu non Islam, ya. itu rambut kita nggak boleh kelihatan. Jadi ada ketentuan, walaupun itu aurat. Dengan wanita Sama wanita tapi dia non muslim, dia nggak boleh melihat rambut kita. boleh. Ketika kita di rumah, kita nggak pakai jilbab, ada bapak mertua, misalkan Nggak boleh. ada Adik ipar, anak, ada adik kita sendiri, misalkan laki-laki, boleh, tapi tetap kenapa? Tidak boleh yang di atas lutut, Lutut, ya. kemudian ini. Celana Kalau panjang. depan suami silahkan. Ya, tapi jadi ada batasan dalam keluarga bagaimana, ketika bertemu dengan teman sesama muslim bagaimana, ketika bertemu dengan teman yang bukan muslim bagaimana, itu ada ketentuannya. Nah, untuk sesama muslim, apakah harus seketat itu gitu ya? Kan tidak, bisa agak longgar sedikit karena ternyata pakaian yang ketat ketika olahraga itu tidak baik karena pori-pori menjadi tertutup, oksigen juga, sirkulasi oksigen juga kurang sehat. Jadi memang memilih bahan-bahan yang longgar, yang bagus menyerap keringat gitu ya. Jadi harus diperhatikan tuh bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga kesehatannya ya. Memilih bahan, kemudian memilih olahraga mana yang cocok untuk kita karena untuk usia di atas 40 tahun ya sudah ada rambu-rambu olahraga mana yang boleh dan tidak boleh. Makanya di atas 40 tahun, karena saya konsultasi dengan teman saya juga yang beliau juga di bidang olahraga, kalau sudah jingkrak-jingkrakan itu sudah bukan lagi masanya, gitu ya. Jadi harus tahu mana olahraga yang cocok dengan usia kita, gitu ya. Usia 20-an, 30-an, 40-an, kecuali seperti Mama Luki ini, memang dari gadisnya sudah aktif, maka ketika usia sudah atas 40, setiap hari olahraga is okay. Tapi kalau kita bisa nyari cangkeng, jadi harus memperhatikan juga, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar olahraga, mau semangat di awal, tapi tidak kontinu itu juga untuk apa ya? Karena olahraga itu untuk teratur ya, Bu ya. Harus kontinu gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan di ruangan seperti itu diperhatikan lagi ya. Tidak terlalu ketat yang gimana gitu ya. Jadi tetap harus menjaga gitu ya. Tapi dengan musiknya itu gimana? Nah, tentang musik ini dalam fikih ada namanya khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan atau menjadi hal yang mubah, boleh gitu ya. Nah, saya memilih kepada yang membolehkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjauhkan diri dari hal seperti itu ya. Kalau melihat dari segi fikihnya, kalau dikupas sekali ini panjang sekali. Jadi musik seperti apa yang tidak boleh, syair seperti apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Karena sekalipun musik itu nasyid, sekalipun musik itu musik Islami, tapi kalau itu terlalu israf ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah israf, berlebihan itu juga nggak boleh. Meskipun itu adalah musik yang bagus, musik religi misalkan ya, tapi kalau itu mengalahkan tilawah kita, kemudian itu melalaikan hati kita, itu juga menjadikan kita lupa akan masak, beberes terus gitu. Itu juga tidak boleh. Makanya semuanya harus ada porsinya gitu. Subhanallah, Islam mengatur luar biasa. Itu indah sampai kadang-kadang harus seketat itu, tapi diikat iya ya, Allah tuh sayang banget sama kita ya. Allah itu sudah menciptakan kita dengan kemampuan Allah Maha tahu kemampuan kita, Allah Maha tahu kapasitas kita, itu sudah Allah atur semuanya, tinggal kita menjalankan saja. Islam tidak melarang olahraga, silakan ya. Ayo kita olahraga. Ya semangat ya Bu-ibu. Benar loh Bu. Saya ya dengan adanya pandemi ini saya lebih concern kepada olahraga jadi merasa nikmat ya. Kemudian cari-cari artikel tentang olahraga bagaimana gitu ya. Kemudian tentang bajunya cari nih. Nah, colek lagi suaminya Bu. Gitu ya. Kalau bisa lagi diskon lagi itu. 12 ya. Insyaallah Desember seperti itu ya Bu ya. Insyaallah. Nah, pemirsa, karena ini ngopi, tentu saja pasti ada kopinya. Karena bukan ngopi kalau tidak ada kopinya. Mangga silakan, Teh Evi, Maluki, kita minum kopinya dulu. Ini sudah disiapkan sama Hafiz. Baik banget ya ini, masih anget pula. Makasih ya, panas ya. Kalau olahraga minum kopi boleh? Kalau kayaknya air putih ya harusnya. Tapi kan kita ngopi ya. Ada tipsnya mungkin Teh Lia, gimana olahraga yang baik? Olahraga yang baik, Maluki dong berarti. Iya, Maluki dong. Sebenarnya kalau olahraga yang baik menurut yang tadi udah jelas sama Bu Ustazah ya. Kalau saya sendiri sebagai orang awam ya,
tahunya kan olahraga yang umum ya, ya misalkan senam, kalau enggak ya badminton, kalau enggak yang jalan pagi. Kita juga sering olahraga jalan pagi juga sih. Tapi kalau misalkan waktunya ini yang sekarang harus bagi waktu yang gimana, karena saya kerja jam 7 berangkat, pulang lagi habis maghrib. Jadi sudah Emang tidak bisa. Sultan, di sela ya, berapa menit sih bagusnya olahraga itu? Sebenarnya kalau tidak lebih dari kalau yang jalan kaki 30 menit juga udah cukup. Iya, udah cukup. Tapi harus rutin. Jadi harus rutin, jangan misalkan habis ini besoknya malas, 2 hari enggak jadi malas lagi gitu Kalau ya. udah olahraga kemudian makan bakso 2 mangkok gimana? Sama aja ya. Ini kayak seperti saya nih, Iya. jalan kaki, set, udah ngesang banget gitu. Ketemulah tukang bandrek, minum bandrek sama gorengan. Sama aja ya. Sebenarnya kalau juga kita juga ibu juga kan sering habis olahraga, ayo botram gitu. Iya. Sebenarnya kalau bagi saya sih nggak masalah, karena saya pasti nggak akan naik berat badan yang lebih ya, paling nggak. Beda yang lain, yang lain. Benar. Ya maksudnya ya boleh sih makannya, tapi jangan selalu banyak gitu. Kalau misalkan ya udahlah, kalau misalkan mau cuma sekedar itu ya dua centong aja udah, kalau enggak ya udah 1 centong aja dulu. Nanti habis itu jarak 2 jam baru makan lagi jaraknya gitu. dijarak ya. Jadi jangan langsung bub gitu. Sedikit tapi sering mungkin ya. Jangan juga. Nanti gagal dietnya. Tapi kalau untuk yang diet sebenarnya kan tidak diperbolehkan juga ya. Saya jangan tidak diperbolehkan. Cuma untuk diet sendiri bagi saya tuh kasihan gitu ya, kalau misalnya pengen makan itu nggak boleh, makan ini nggak boleh. Cuma emang harus konsultasi ke dokter juga ya untuk yang diet itu bagusnya bagaimana gitu. Kalau misalnya emang kita harus diet untuk menguruskan berat badan ya ada diet khusus, misalnya nggak makan nasi misalnya gitu. Nasinya diganti dengan yang kayak kentang, karbohidratnya ya, gitu. Kurangin itu ya, kurangin. Kalau nggak sayur-sayuran, buah gitu. Saya juga ada teman di kantor juga habis melahirkan, dia anak ketiga udah nggak bisa turun kan. Tapi karena dia udah benar-benar nekat, benar-benar saya nggak boleh makan nasi. Jadi ke kantor semua buah-buah sama sayur buncis, brokoli gitu. Oh makan cuma itu aja, kenyang nggak? Ya nggak kenyang mbak, tapi udah gimana? Tapi alhamdulillah sekarang dia bisa sampai lagi ya? sampai 50. Nah itu Dari sayuran aja. Sayur, jus kayak itu dia pulang cuma bawa itu aja kalau ke kantor. Oh makannya apa? Kalau saya kan nasi gitu ya, udah porsi makan siang gitu. Dia mah nggak datang bawa bekal apa aja, cuma buah-buahannya sama itu aja, sama sayur. Cuma kalau sudah terbiasa memang enak katanya. Sudah terbiasa dengan tapi perutnya. tidak mengenal seblak itu kayaknya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi memang dalam olahraga itu, apalagi bakso harusnya jangan terlalu banyak bakso. Jadi itu. dalam olahraga itu sebenarnya ada pahala menanti ya, ketika kita meniatkan diri untuk ibadah. Kan kalau kita sehat ibadah menyenangkan ya. Kalau kita sehat ibadah juga bisa optimal ya. Nah jadi ibu-ibu niatkan olahraga untuk ibadah. Masya Allah ya, pahala menanti. Karena alhamdulillah saya olahraga itu alhamdulillah belum pernah sakit atau jarang sakit palingnya batuk. Saya di infus itu cuma 2 kali waktu melahirkan aja. Oh alhamdulillah. Anak berapa? Anak 2. Anak dua. Ini Jadi alhamdulillah saya alhamdulillah belum pernah nginep di rumah sakit, jangan ya Bu, amit-amit itu. Cuma kan emang gitu, karena pola ini olahraga udah sehat. Ini Lia kenal sama Mama Luki ini dari dulu, dan dia nggak berubah segini-gini aja ini saya iri sekali ini. Oh, kalau saya mah minum air putih juga sudah jadi daging. Ya itu mungkin ada manfaatnya yang kita nggak gampang sakit. Itu yang saya rasakannya, karena memang saya di kantor juga nggak pernah izin, kecuali capek juga mungkin capek. Saya meskipun bangun jam 4 tidur lagi nanti jam 10 juga biasa aja gitu, bangun pagi lagi. Jadi nggak kalau misalnya yang lain kan mungkin kemarin habis bergadang misalnya gitu, paginya mungkin lemes ya, atau saya mah ya biasa aja lagi gitu. Jadi emang manfaat yang kita rasakan setelah kita sudah berumur begini ya Bu ya. Kalau misalkan dulu gadis kan mungkin kita ya udah wes asalnya, tapi sekarang saya benar-benar menikmati gitu bahwa emang betul badan saya ringan, nggak gampang sakit. Saya masuk kantor terus tanpa cuti, kecuali emang ada keperluannya. Yang sakit anak misalnya gitu, baru saya karyawan teladan ya berarti. Iya, saya karyawan teladan 2013. Alhamdulillah. 2013 saya dapat karyawan teladan dikarenakan 90% kehadirannya. Karena kan kalau bukan hanya itu aja, mungkin ya dari kehadiran, disiplin dan sebagainya. Ya itu mungkin manfaat kita olahraga. Jadi untuk anak-anak muda, ibu yang muda tetap olahraga, karena itu efeknya ke kita sendiri. Gak ada yang telat ya? Nggak ada yang telat. Olahraga, makanan yang sehat ya, hati yang positif. Ya itu. Jadi kita harus bahagia untuk kalau lagi senam atau kalau misalnya lagi badminton jangan cemberut aja.
kalau Berarti kumpul harus happy ketemu tetap ya. Ketemu sama teman tuh nah sama. itu sudah Udah vitamin gitu ya. sudah refreshing ya kalau ibu bilang ayo orang ke lapang gitu refreshing gitu ya padahal sebenarnya cuma ketemu aja ngobrol. Iya. Ya. Nah, oke, berarti manfaat olahraga bikin kita makin bahagia tentunya. Iya. Udah sehat Iya. jiwa raga, hati juga bahagia. Tapi Nah, jangan lupa juga Iya. makanan yang lainnya tadi. Makanan akliyah dan Akliyah makan dan ruhani. ruhani. Nah, ngopi kayaknya nggak seru kalau nggak ada giveaway. Ada dua seperti yang tadi sudah lihat share, ada dua masker lucu yang buat dua pertanyaan. Pertanyaannya siap. Ini contohnya kayak gini ya. Lucu banget pokoknya. Pertanyaannya Mangga, silakan Teh. Pertanyaannya dari saya. apa? Berapa Iya. pertanyaan? Dua Ya. Teh. Tadi saya sudah menyampaikan satu hadis ya tentang al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, tadi itu hadis riwayat siapa ya? Nah. Insyaallah. Itu hadis riwayat siapa bahwa mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Itu pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan keduanya langsung dirilis Langsung? aja. Sekarang? Insyaallah. aja. Nah, kita itu memiliki 3 makanan yang harus kita isi secara stabil ya, 3-3-nya. Jadi tidak boleh berlebihan dalam salah satunya. Jadi harus 3-3-nya harus diperhatikan. Makanan kita itu ada 3. Makanan apa saja? Nah, ini gampang banget ini. Nah, Tadi sudah disebut ya. Sebutin 3 ya. Dua kali disebutin sama Bu dua Ustazah. kali. Iya, 2 kali disebutin. Kalau misalkan nyimak dari awal sampai akhir pasti udah tahu banget nih ya tentang ininya. Nah, sekarang kembali lagi nih ke Mama Luki. Mama Luki, kalau misalkan kepepet banget nih ya, kepepet, tapi kan Mama Luki tadi bilang olahraga itu saya udah jadi keharusan, Kebiasaan dan ya. udah jadi kebiasaan, Habit ya, udah habit, udah bisa kayak gitu. Yang kira-kira lagi riuh banget, tapi ibu pengen olahraga yang simpel menurut ibu tapi memakan kalori yang banyak itu apa Bu? Apa ya kalau misalkan Lagi rusuh gitu ibu teh, aduh mengatur Kan nggak mungkin ke lapangan. Iya, mungkin ke lapang ya. Gimana? Apa yang tadi tuh naik turun tangga? Ya, sebenarnya kalau misalkan olahraga dari pagi juga sudah mulai ini ya Beraktivitas. Nah, gitu beraktivitas kan. Jadi dari saya tidur di atas ke bawah dulu ke dapur, nanti naik lagi ada apa lagi, balik lagi. Mungkin bisa 10 sampai 15 kali bolak-balik tangga. Apalagi kalau anak sekolah ya, misalnya kalau lagi anak sekolah mungkin saya bisa berapa kali naik karena nyapain baju, balik lagi. Jadi gitu. Kalau untuk olahraga yang itu terus jarak kemudian kita jalan kaki ya, saya ke kantor misalnya gitu, naik motor sampai di parkir tuh dari jarak parkir ke kantor ke ruangan itu jalan kaki ada mungkin sekitar 500 meter. Oh ini, lumayan, ini 500 meter. Ini Jadi tipsnya mungkin ya. Bu ya? Bukan, sekarang saya di Dayakolot. Di Palasari ya lebih jauh karena kan di Dayakolot sudah digusur ya, sudah dipindahkan ke Dayakolot. Jadi perusahaan itu dari arah parkir ke ruangan Jalan, saya itu ya? jalan kaki, nggak boleh bawa motor. Nah Jadi kita itu kadang-kadang ini dimanjakan dengan motor, ke warung Iya. dikit aja, motor. Motor. Gitu ya. Ke depan dikit, Motor. Jadi jalannya kapan gitu ya? Kadang-kadang Jalan suka kaki. merasa juga, iya ya kita tuh terlalu ini ya. Iya. Orang-orang zaman dulu kan kuat-kuat ya, Iya. jalannya juga sehat gitu, Iya. karena banyak jalan. Ya, kita terlalu dimanjakan oleh hal itu. Iya. Harus dipaksakan betul sekali. ya betul, dari parkir ke ini kan bisa 2-3 kali balikan karena mungkin ada tamu, saya harus ke depan lagi, jalan tadi malas tapi udah gimana udah jalan ya. Ketinggalan handphone, balik lagi. Balik lagi. Ya karena sering jalan kaki mungkin ya. Sebenarnya itu lebih praktis jalan kaki sih. Jalan kaki ya. Jalan kaki kalau apalagi kalau punya waktu banyak ya, tadi misalnya tidak ada kegiatan ya kayak gitu mending jalan kaki ada jauh. 30 menit aja Ke lumayan. Warban misalnya gitu. Lanjut ke Warlos udah pernah. Pernah Berapa jam Warlos itu? lumayan itu Warlos. Jam setengah ke Warlos sampai nangis itu nggak nyampe. Udah gitu cuman maafin nyemangetin. Ayo Mi. Akhirnya nyampe tapi pulangnya nggak kuat nyetop mobil kolbak. Turun. Asli itu. Tapi di Buruhan nasi lewat sudah ya. Ya liwat Masih langsung liwat, makan liwat di sana. Makanya pas naiknya itu kalorinya terbakar. Iya. Pas udah nyampe makan semuanya Benar. ambiar. Di rumah dibakar lagi. Di rumah dibakar lagi. Iya. Nah, Iya. silakan di copy lagi nih Mama Luki, Iya. Teh Evi, silakan. Terima kasih. Pertanyaan apa lagi ya, Bu? Nah, sekarang nih Teh, ngopi ini kan hanya 30 menit. Nggak kerasa nih kita udah Udah lebih. udah mau udah lebih ya Teh ya, udah setengah jam. Ditutup ya, Setengah mau jam. ditutup lagi. Nah, berarti kita tanya dulu panitia nih, apakah sudah ada jawabannya? Sebentar.
Udah ada jawabannya yang atau diulangi lagi Teh. Ulang lagi pertanyaan pertama tadi. Oh ya, ada 2 giveaway. Ada 2 giveaway masker lucu buat 2 pemenang untuk 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sebutkan hadis yang menyebutkan riwayat siapa? Sebutkan riwayat siapa yang menyebutkan bahwa muslim yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah 3 unsur makanan yang paling penting itu apa aja. Nah, itu tadi semuanya udah di-share di awal. Pertanyaannya mungkin jawabannya udah ada, panitia? Oke, baru 1. Berarti tinggal 1 lagi ya. Masker lucunya adalah sponsor siapa nih? Sponsornya adalah Kardinal, tentu saja. Masya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya, Mama Luki. Udah. Oke, pertanyaannya diulang lagi. Yang pertama, hadis yang menyebutkan tentang hadis riwayat siapa yang menyebutkan bahwa muslim yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah 3 makanan, sebutkan 3 unsur makanan yang baik untuk diri kita pribadi. Nah, sebutkan. Itu gampang banget ya. Maskernya lucu, by Kardinal. Asik banget. Nah, sekarang berarti Teh, setelah menyimak ini makin semangat olahraga dong kita. Semangat dong harus. Minimal menyempatkan itu 10 menit aja ya. 10 menit sebelum aktivitas mungkin ya. Gitu ya. Tapi dengar-dengar juga hubungan suami istri juga itu termasuk olahraga. Oh yes. Coba agak gedein. Coba lebih ini lagi. Karena nggak kedengaran. Karena memang hubungan suami istri juga itu olahraga dan itu juga membakar kalori. Membakar kalori. Jadi laki-laki itu ya ketika 1 berpahala, 2 menyehatkan, 3 seperti kemarin kata Bunda Evi ya, itu hormon bahagianya keluar itu. Nah, jadi memang niatkan juga gitu ya, tidak asal untuk berhubungan suami istri, tapi juga niatkan dengan doa untuk berpahalanya. Kemudian juga ini menyehatkan gitu ya, jangan sampai loss nih. Ya, karena ketika laki-laki suami itu sedang beribadah dengan istrinya, itu dia sama dengan naik 100 tangga ya. Itu naik 100 tangga, jadi membakar kalorinya luar biasa juga. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk olahraga diri kita, bisa di rumah gitu ya, bisa di olahraga pun bisa sambil dengerin kajian, bisa sambil apa ya, ibu-ibu mah ya sambil olahraga juga bisa sambil macem gitu ya. Iya, bisa sambil nyuci gitu ya, Masya Allah. Ya, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, waktu sedikit apapun bisa dimanfaatkan untuk hal yang terbaik yang memiliki ya. Masya Allah. Kan kadang-kadang cuaca tidak mendukung kayak mau olahraga keluar hujan nggak jadi. Maka olahraganya di luar, di dalam rumah ya. Suaminya nggak ada misalkan ya. Ya udahlah sambil nyuci misalkan ya. Atau turun naik tangga gitu ya. Naik turun tangga. Insyaallah bisa. Terus apa aja bisa dilakukan. Jadi kalau lo jadi kepikiran ini nih Teh, jalan pagi kajian muslimah, seru kayaknya ya. Ya ngabarin ibu-ibu gitu ya. Atas kajian di atas, botram gitu. Kembali lagi botram. Oke, nah ternyata udah ada yang menjawab. Yang menjawab pertama adalah Ibu Widya Lestari. Nah, tapi dari panitia nih, pertanyaan hadis boleh diganti. Hanya riwayat saja mungkin. Tapi namanya gue nggak jelas tadi mungkin ya. Mungkin namanya siapa tadi mungkin nggak terlalu jelas mungkin. Hadis riwayat Muslim. Kan ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Ini riwayat dari Imam Muslim. Oke, berarti karena ini si hadiah harus dikeluarkan. Ini tim ngopi baik banget, nggak dikit ya, walaupun cuma 2 pertanyaan. Kita rilis lagi pertanyaan berikutnya Teh. Karena kan tadi tentang hadis yang menyebutkan bahwa muslim yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kita ganti pertanyaannya ya. Silakan Teh Evi. Pertanyaan selanjutnya. Oh, yang tadi pertanyaan yang makanan itu sudah ya? Iya, udah dijawab sama Widya Lestari. Oh, sudah ada ya. Jadi pemenangnya udah ada. Iya, makanan rohani, makanan jasmani, dan makanan akal itu ya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar olahraga kita menjadi sesuatu yang berpahala. Nah itu ya, jadi kita olahraga dapat sehatnya, dapat pahalanya.
tipsnya apa sih biar dapat pahala itu? Ahli mau jawab. Mudah sekali ya insya Allah. Ya, mudah-mudah sekali. Nah, Teh Evi kembali lagi nih. Berarti sebaiknya yang namanya olahraga tetap, tetapi harus dijaga, harus diperhatikan yang tadi ya. Tak. Nah, itu yang akan dijawab sama pemirsa di rumah kan, yang itu. Nah, terus nih, Teh, kalau misalkan berolahraga nih, mau nanya nih sama Teh Evi nih. Teteh kalau olahraga senangnya apa sih Teh? Hobinya apa nih olahraga? Coba. Saya olahraga di rumah itu lihat YouTube gitu ya. Olahraganya itu senam ya. Saya senang banget senam gitu ya, gerak semua. Dan kalau ada waktu saya suka dengan jalan. Tapi satu hari ya ketika jalan saya nyari waktu ba'da subuh, habis sholat subuh lagi sepi nih, saya jalan gitu ya. Keliling kompleks saja. Satu hari suami ngikutin dari belakang. Tetap muslimah itu meskipun pakai jilbab, ini saya jilbabnya udah panjang gitu, udah nutupin belakang sebenarnya ya. Tetap ketika jalan kelihatan, dan kata suami itu nggak indah katanya. Kenapa? Merasa saya cemburu gitu ya. Ya udah akhirnya suami nabung dan ngasih hadiah treadmill. Udah di rumah aja ya gitu. Jadi disediakan dan saya merasa wow gitu ya. Ya jadi sebegitunya suami menjaga istrinya agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain gitu ya. Bahkan untuk baju olahraga pun sok pilih cari baju untuk muslimah yang panjang ya katanya, yang syar'i, pilih gitu ya. Ternyata sekarang banyak loh ya yang menjual itu, senang sekali gitu ya, dengan bahan yang enak gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Nah itulah. Jadi ketika kita olahraga pun tidak olahraga tapi tetap harus izin suami ya. Kemudian karena memang suami kan yang sangat kawannya kita, menjadi pemimpin kita, maka apapun kita harus konsultasi dengan suami gitu ya. Dan memang ya itu dia, sama-sama harus saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi suami istri itu harus menghidupkan, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran, bukan hanya tentang agama saja, tentang olahraga, tentang masak, tentang ilmu, tentang anak, apapun itu harus konsultasi dan komunikasi. Iya, sweet banget ya. Sweet banget gitu. Alhamdulillah. Berarti olahraga juga bisa mempererat keromantisan suami istri, keluarga. Itu segitu indahnya nih Islam mengatur olahraga ya, segala macamnya ini indah banget. Iya, kalaupun berenang misalkan, kadang-kadang anak-anak ingin berenang, yuk berenang, maka kita juga berenang. Saya juga suka berenang, meskipun memang ada hadis yang mengatakan perempuan itu tidak boleh berenang di tempat umum. Tidak boleh berenang di tempat umum karena itu mencampur baur laki-laki dan perempuan di situ gitu ya. Belum lagi perempuan itu kalau sudah nyemplung ke air itu kan basah dan cetak gitu ya. Nah suami itu sangat memperhatikan. Jadi kalaupun mau berenang, lihat dulu, cari yang private gitu ya. Terus sepi, oke, boleh di pojok sana. Tapi kalau misalkan rame enggak ya gitu ya. Saya hanya nungguin anak-anak aja gitu ya. Sampai seperti itu, dan saya merasa senang sekali gitu ya ketika suami mengingatkan hal-hal yang dijaga sama Allah, itu senang sekali gitu ya. Jadi merasa oh iya ya. Dulu saya belum tahu hadis ini. Tentang berenang itu ya. Nah, sejak itu tuh jadi lebih menjaga, kita mencari tempat-tempat yang private gitu ya. Kemudian yang airnya hangat kan untuk anak-anak juga, karena kita harus ini luar biasanya Islam ya. Rasulullah mengajarkan kita untuk mendidik anak kita itu berolahraga. Satu, berkuda. Itu kan olahraga ya. Yang kedua, berenang. Yang ketiga, memanah. Ini sunnahnya. Jadi Islam itu tidak melarang olahraga, bahkan dianjurkan. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita itu untuk apa? Memanah, berkuda dan berenang. Tapi kalau dulu berkuda, mungkin sekarang tidak hanya berkuda. Berkuda itu merekab itu atau kendaraan ya. Megang motor, megang mobil, itu diajarkan juga untuk anak-anak. Tapi kalau berenang berarti hanya untuk cowok atau cewek juga, Teh? Perempuan juga boleh, hanya tempatnya ya, diperhatikan gitu ya. Oke, sudah adakah yang menjawab? Oh, belum. Berarti pertanyaan apa diganti lagi ya? Kalau enggak untuk panitia aja ya. Atau gini, ada satu pertanyaan ke Ustaz Jaya saya. Oke, silakan. Mungkin ada teman yang di kantor tuh badannya besar misalnya gitu ya. Saya bukan
Tapi dia bilang, ah biarin aja lah, yang penting suami saya tidak komplain. Kalau enggak ya udahlah biarin, yang penting mah sudah, kalau bahasanya udah ada yang punya lah gitu, udah laku. Itu menurut Islam gimana Ustaz ya? Misalkan biarin aja, yang penting mah suami saya tidak komplain gitu. Tapi dia tidak menjaga tubuhnya gitu, tidak menjaga badannya gitu. Akbar fitnah ya. Fitnah terbesar di dunia ini adalah fitnah wanita. Meskipun kita merasa saya udah laku kok. Apakah dengan merasa sudah laku kita aman dari pandangan laki-laki lain? Tentu tidak, gitu ya. Tetap meskipun badan besar justru harus tahu diri, gitu ya. Ini jangan sampai kita fitnah, kita memberikan maksiat kepada orang lain, gitu ya, mempertontonkan aurat. Kita tahu misalkan badan kita besar, maka ukuran baju pun harus besar, jangan yang M gitu, itu terlalu ketat, ya XL misalkan. Kemudian mencari olahraga yang kita terjaga dari pandangan laki-laki, dari tempat umum itu harus ada gitu ya, harus ada. Makanya Islam itu indah ya, harus belajar lagi. Tapi apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi satu judgement kepada orang lain. Misalkan saya punya tetangga nih masih seperti itu, jangan sampai kita membenci dia juga enggak. Ini kita mendapatkan ilmu, alhamdulillah, satu kesyukuran dari Allah. Saat ini kita mendapatkan ilmu dari Allah, kita namanya tuh ya, Allah sayang sama kita dan memberikan pesan cintanya tuh lewat acara ngopi ini gitu ya. Saya baru tahu gitu ya. Tapi tidak boleh menjadi satu judgement kita kepada tetangga kita, teman kita atau saudara kita yang masih melakukan hal itu. Bagaimana teh caranya? Saya ngelihat mereka sedang, ada yang nanya ke saya, mereka sedang senam, joget-joget dan pakaiannya ya Allah, bapak-bapak nonton di pinggir gimana teh? Saya udah merasa nggak enak hati. Itulah iman. Itulah iman. Makanya ada doanya, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Kalau kita melihat satu kemungkaran, satu kezaliman, ada kemaksiatan yang menurut kita maksiat, bagi orang lain tidak maksiat. Tapi bagi yang sudah paham ilmunya, itu merasa nggak enak di hati, nggak enak lihatnya perempuan joget-joget gitu ya, pakaian ketat, aduh nggak enak banget. Belum lagi bentuknya itu loh, TFI gimana? Doakan. Karena nggak mungkin juga kita langsung ke tengah-tengah dan bilang bubar, nggak mungkin juga ya, karena pemahaman setiap orang berbeda. Gimana? Proses ya, doakan, semuanya proses. Mudah-mudahan dengan kita berhijab syar'i, memakai pakaian olahraga syar'i, menjadi daya tarik tersendiri bagi teman-teman kita. Oh seperti ini, seperti yang lebih betul gitu ya, yang lebih baik. Hal seperti itu niatkan karena Allah semuanya, dan kita adalah dai. Kita sedang berdakwah. Mama Uki sedang mendakwahkan muslimah harus kuat, muslimah hayo olahraga gitu ya. Acara ngopi juga sedang mendakwahkan, ayo jangan lupa sunnahnya, jangan sampai kita memperbaiki badan kita, memperbaiki postur kita, tapi kita lupa akan aturan Allah. Nah itu dia. Ternyata udah 5:30, udah lebih dari 30 menit. Mungkin udah ada yang menjawab panitia? Oke, belum. Berarti kita keep aja ya, karena ini udah 5:30. Kita tutup ya. Kita tutup aja. Ada kata penutup enggak teh? Udah tadi. Oke, apa ya? Nah, berarti muslimah berolahraga, kenapa tidak? Ayo kita berolahraga, karena dengan berolahraga jiwa sehat dan pastinya lebih bahagia, sehingga dapat pahalanya dengan tentunya mengingat unsur-unsur aturan-aturannya. Ya, paling itu saja. Jangan lupa untuk selalu menyimak kajian ngopi di setiap hari Ahad jam 4:30 sore di Masjid Official Asidik. Tentu saja live Facebook, pasti dengan tema-tema yang lebih menarik dari sekarang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Masjid Official Asidik, Facebooknya, Instagramnya, dan YouTube-nya. Kita undur diri dari seluruh panitia mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.